Kisah Umar bin Khattab masuk Islam adalah satu dari ribuan kisah Nabi dan kisah Islami yang paling populer. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu kaum kafir Quraisy yang berwatak keras dan getol memerangi Islam. Namun di balik itu, walau ia masih dalam golongan kafir, ia adalah orang yang rasional yang selalu mempertimbangkan segala sesuatunya dengan akal sehat. Alhasil, begitu kebenaran Islam masuk ke lubuk hatinya yang terdalam dan hidayah Allah pun datang menyinari hatinya yang seakan kering bagai padang pasir yang sepanjang tahun kering tak dibasahi hujan hidayah dan terus terselimuti belenggu jahiliyah, maka seketika itu ia masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah sebuah pembuka kemenangan. Hijrahnya memberikan kemenangan dan pemerintahannya adalah karunia. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Jazirah Kisah bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jazirah Kisah. Sebelum kita mulai kisahnya, perlu kami sampaikan, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Isi cerita detik-detik masuk Islamnya Umar bin Khattab ini sepenuhnya kami kutip dari buku Sirah Nabawiyah Syarah Ibnu Hisham oleh karangan Ibnu Ishaq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sirah Ibnu Ishaq. Baik, kita mulai kisahnya. Jika ditelusuri lebih dalam, kapan waktu tepatnya Umar bin Khattab hijrah dari masa jahiliyahnya ke dalam pelukan Islam yang merubah 360 derajat sikapnya, maka Ibnu Ishaq berkata, tatkala Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah bertemu dengan orang-orang Quraisy dalam keadaan gagal menarik pulang sahabat Rasulullah SAW dan Najasyi tidak memperkenankan permintaan mereka, maka pada saat itulah Umar bin Khattab memeluk Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan juga paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, membuat orang-orang Quraisy tidak lagi berani menyiksa umat muslim. Abdullah bin Mas'ud berkata, dulunya kami tidak berani sholat di samping Ka'bah sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ia memenangi duel melawan orang-orang Quraisy hingga ia bisa sholat di samping Ka'bah dan kami pun ikut sholat bersamanya. Kisah detik-detik masuk Islamnya Umar bin Khattab tidak dimulai begitu saja saat ia mendengar adik kandungnya sendiri membaca ayat Al-Quran surat Toha bersama suaminya. Namun ada sejumlah momen tertentu yang perlahan mengikis ego dan masa jahiliyahnya. Di antaranya ketika Ummu Abdullah hendak hijrah ke negeri Habasyah. Ummu Abdullah binti Abu Hasma yang bercerita bahwa, demi Allah, saat bersiap-siap akan pergi ke negeri Habasyah, suamiku Amir pergi memenuhi sebagian kebutuhannya. Namun tiba-tiba Umar bin Khattab yang ketika itu masih musyrik sudah berdiri di hadapanku. Umar bin Khattab berkata, kelihatannya engkau mau berangkat, wahai Ummu Abdullah. Aku berkata, ya betul, kami akan pergi ke negeri Allah karena kalian telah menyiksa dan menganiaya kami hingga Allah memberikan jalan keluar bagi kami. Umar bin Khattab berkata, semoga Allah bersama kalian. Ummu Abdullah berkata, saat itu kulihat kelembutan pada diri Umar bin Khattab yang tidak pernah kulihat sebelum ini. Kemudian ia pergi dan menurut perasaanku ia demikian sedih atas kepergian kami. Sejurus kemudian Amir datang dan berkata, wahai Abu Abdullah, andai saja engkau tadi melihat kelembutan dan duka cita Umar bin Khattab atas kepergian kita. Lalu berkata, apakah dia sudah masuk Islam? Ummu Abdullah berkata, entahlah. Amir berkata, Umar tidak akan mungkin masuk Islam hingga keledainya masuk Islam. Ummu Abdullah berkata, dia mengatakan hal itu karena merasa putus asa melihat sikap keras Umar bin Khattab dan kebenciannya sangat keras kepada Islam. Itulah tadi satu di antara sekian kisah yang mencatat tanda-tanda akan datangnya hidayah kepada Umar bin Khattab. Sekarang mari kita simak langsung
Detik-detik Umar bin Khattab memeluk Islam sebagai agama pilihan terakhirnya, yang kemudian menjadikannya salah satu khalifah muslim yang sangat disegani di masanya, baik dari kaum muslimin sendiri dan terlebih lagi dari bangsa Romawi dan Persia yang dikenal sebagai negara superpower waktu itu. Kisah hijrahnya Umar berawal sejak saudara perempuannya Fatimah binti Khattab yang bersuamikan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail telah sama-sama masuk Islam tanpa sepengetahuan Umar bin Khattab. Demikian juga Nuaim bin Abdullah An-Nahham, salah satu dari kaum Umar sendiri, yaitu Bani Adi bin Ka'ab, juga telah masuk Islam dan merahasiakan keislamannya karena khawatir kepada kaumnya. Adapun Habab bin Al-Arad sering bolak-balik pulang pergi ke rumah Fatimah binti Khattab guna membacakan Al-Quran kepadanya. Pada suatu hari ketika Umar bin Khattab menilai bahwa kaum Quraisy saat itu tidak dalam keadaan damai, antara anak dan orang tua berpisah, tidak dalam satu keyakinan, antara budak dan tuannya disiksa dan menyiksa, intinya hilang kedamaian di antara mereka. Ia merasa bahwa perpecahan antara kaum kafir Quraisy yang dialami waktu itu sumbernya dari satu orang, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sebagai seorang yang berwatak keras dan teguh pada pendirian, begitu ia mengambil kesimpulan bahwa Muhammadlah biang dari segala masalah tersebut, maka seketika itu ia mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad harus dihabisi untuk mengembalikan kondisi kaum Quraisy seperti semula, pikir Umar. Hingga akhirnya keluarlah Umar, manusia yang bahkan jin pun tak mau jalan berpapasan dengannya, kata Rasulullah, dengan pedang kebanggaannya yang tergantung di pinggangnya, yang sudah siap siaga terhunus demi menghabisi manusia paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ia anggap sebagai sumber perpecahan kaum kafir Quraisy waktu itu. Dengan hati yang dipenuhi kemarahan, ia pun keluar menuju tempat Rasulullah SAW dan beberapa sahabat beliau yang sedang berkumpul di salah satu rumah di Bukit Safa. Sahabat Nabi waktu itu berjumlah sekitar 40 orang, laki-laki dan perempuan. Ketika itu Rasulullah SAW berkumpul bersama Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Bakar bin Abu Quhafah As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang hadir di rumah tersebut adalah sahabat-sahabat yang tetap tinggal bersama Rasulullah SAW di Makkah dan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Di tengah jalan, Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Inilah saat detik-detik masuk Islamnya Umar. Nuaim bin Abdullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Mau pergi kemana engkau, wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku hendak pergi mencari Muhammad, orang yang keluar dari agama kita, yang memecah belah persatuan orang-orang Quraisy, yang menghapus mimpi-mimpi kita, melecehkan dan menghina agama kita, untuk aku habisi dia." Nuaim bin Abdullah berkata kepada Umar bin Khattab, "Demi Allah, engkau bodoh sekali bila bertindak demikian, wahai Umar. Apakah Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup setelah engkau menghabisi Muhammad? Kenapa engkau tidak pulang kepada keluargamu dan meluruskan persoalan mereka?" Umar bin Khattab berkata, "Keluargaku yang mana?" Nuaim bin Abdullah berkata, "Ya, saudara iparmu yang juga saudara misanmu, Sa'id bin Zaid bin Amr dan Fatimah bin Khattab. Demi Allah, keduanya telah masuk Islam dan menganut agama Muhammad. Perhatikan dulu keduanya." Umar bin Khattab segera bergegas berbalik arah menuju rumah saudarinya dan saudara iparnya. Ketika itu di rumah mereka berdua ada Habab bin Al-Arad yang sedang membacakan surah Toha. Ketika mereka bertiga mendengar suara Umar bin Khattab, Habab bin Al-Arad bersembunyi di rumah kecil persembunyiannya atau di salah satu bagian rumah. Sedang Fatimah binti Khattab bergegas mengambil lembaran surah Toha dan menyembunyikannya. Saat mendekati rumah tersebut, Umar bin Khattab telah mendengar bacaan surah Toha oleh Habab. Tatkala Umar bin Khattab telah masuk rumah, ia berkata, "Suara apa yang aku dengar tadi?" Sa'ad bin Zaid dan Fatimah menjawab, "Aku tidak mendengar suara apa-apa,
Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah menerima kabar bahwa kalian berdua telah memeluk agama Muhammad." Kemudian Umar bin Khattab menghajar saudara iparnya Sa'id bin Zaid, dan Fatimah pun bangkit melindunginya dari pukulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanpa sengaja menghajar Fatimah hingga terluka. Ketika Umar bin Khattab bersikap seperti itu, Fatimah dan suaminya berkata, "Benar, kami berdua telah memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Silahkan lakukan apa yang engkau mau terhadap kami." Ketika Umar bin Khattab melihat darah yang menetes di tubuh adik perempuannya, ia merasa menyesal atas tindakannya. Sadar akan kesalahan yang dilakukannya, ia berkata kepada adik perempuannya, "Bolehkah aku melihat lembaran yang aku dengar tadi, agar aku melihat apa sebenarnya yang dibawa Muhammad?" Umar bin Khattab adalah seorang yang pandai menulis. Mendengar Umar bin Khattab berkata seperti itu, adik perempuannya berkata, "Sungguh kami khawatir engkau akan merobek-robek lembaran tersebut." Umar bin Khattab berkata, "Engkau tidak perlu khawatir." Umar bin Khattab bersumpah kepada adik perempuannya dengan menyebut nama Tuhannya, bahwa ia pasti mengembalikan lembaran tersebut kepadanya apabila telah selesai membacanya. Ia berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau ini najis karena engkau seorang musyrik. Lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci." Kemudian Umar bin Khattab berdiri lalu mandi. Usai mandi, Fatimah memberikan lembaran tersebut kepadanya. Di lembaran tersebut tertulis Toha. Umar bin Khattab membacanya, "Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil 'ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna." Ketika ia membaca permulaan surat tersebut, ia berkata, betapa indahnya dan mulianya perkataan ini. Ketika Khabbab bin Al-Arat mendengar ucapan Umar bin Khattab tersebut, ia keluar dari persembunyiannya dan menemui Umar bin Khattab. Khabbab bin Al-Arat berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap kiranya Allah menjadikanmu sebagai orang yang didoakan nabinya. Karena kemarin aku mendengar beliau bersabda, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abu Al-Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab.' Maka bersegeralah wahai Umar." Umar bin Khattab berkata, "Wahai Khabbab, ada di mana Muhammad agar aku bisa menemuinya lalu aku masuk Islam?" Khabbab bin Al-Arat berkata kepadanya, beliau berada di sofa di sebuah rumah bersama beberapa orang sahabatnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dengan terhunus sambil berjalan menuju tempat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ia mendobrak pintu rumah tempat berkumpulnya para sahabat. Ketika mereka mendengar suara Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah mengintip dari celah-celah pintu dan melihat Umar bin Khattab sedang menghunus pedang. Sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sangat ketakutan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab sedang menghunus pedangnya." Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Jangan pedulikan dia. Jika ia menginginkan kebaikan, kita berikan padanya kebaikan. Jika keburukan yang dia inginkan, kita akan habisi dia dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah saja dia masuk." Salah seorang sahabat Rasulullah membukakan pintu dan mempersilahkan Umar bin Khattab masuk. Kemudian Rasulullah menyambut kedatangannya dan menemuinya di dalam kamar. Beliau mengambil tempat ikatan celana dan ikatan selendangnya, kemudian menarik Umar bin Khattab dengannya dengan tarikan yang sangat keras sambil bersabda kepadanya, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai anak Khattab? Demi Allah, jika engkau tidak menghentikan tindakanmu selama ini, Allah akan menurunkan siksa kepadamu."
Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang menemuimu untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan apa yang engkau bawa dari Allah." Mendengar jawaban Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dengan keras. Dengan takbir itulah sahabat-sahabat di rumah tersebut paham bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah begitu senang dengan keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka sadar sepenuhnya bahwa keduanya akan membentengi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan keduanya mereka menghadapi musuh-musuh Islam. Itulah kisah dari para perawi Madinah tentang keislaman Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tatkala ayahku masuk Islam, ia berkata, "Siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling pintar dalam menyebarkan gosip?" Maka Umar bin Khattab diberitahu bahwa untuk urusan itu adalah Jamil bin Ma'mar al-Jumahi orangnya. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Jamil bin Ma'mar sambil dibuntuti Ibnu Umar yang juga sambil memperhatikan apa yang akan Umar lakukan. Setibanya di rumahnya, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Jamil, apa kau sudah tahu bahwa aku memeluk Islam dan memeluk agama Muhammad?" Jamil bin Ma'mar tidak merespon perkataan Umar bin Khattab. Ia berdiri dan pergi sambil menarik kainnya, sedang Umar bin Khattab membuntutinya dari belakang. Saat bersamaan, anak Umar, Abdullah bin Umar, juga mengikuti ayahnya, Umar, tanpa sepengetahuannya. Ketika Jamil bin Ma'mar berdiri di dekat Ka'bah, ia berteriak dengan suara terkerasnya, "Wahai orang-orang Quraisy!" Saat itu mereka sedang berkumpul di sekitar pintu Ka'bah. "Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab telah kafir dari agama nenek moyang kalian." Umar bin Khattab lalu menyeru dari belakangnya, "Dia berdusta, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya." Kemudian orang-orang Quraisy menyerang Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab membalas menyerang hingga mereka hampir saja dihabisi. Umar bin Khattab pun kelelahan, kemudian ia duduk, sedang orang-orang Quraisy mengepungnya. Umar bin Khattab berkata, "Kerjakan apa yang kalian mau. Aku bersumpah dengan nama Allah, andai saja jumlah kami telah mencapai 300 orang, pasti duel kita berjalan seimbang." Ketika mereka dalam posisi seperti itu, tiba-tiba muncullah orang tua dari Quraisy yang mengenakan pakaian asal Yaman dan baju gamis. Ia bernama Al-As bin Wail As-Sahmi. Ia berdiri di depan mereka dan berkata, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka berkata, "Umar bin Khattab telah murtad." Orang tersebut berkata, "Lalu apa kalian sewot? Ia telah memilih sesuatu untuk dirinya. Lalu apa yang kalian inginkan darinya? Apakah kalian pikir Bani Adi bin Ka'b akan menyerahkan saudara mereka kepada kalian?" Mereka pun pergi membubarkan diri, dan pergolakan fisik sekaligus iman Umar bin Khattab di hari itu akhirnya selesai. Tidak sampai di situ, pada saat Umar masuk Islam pada malam itu, ia teringat siapa saja yang paling kejam permusuhannya terhadap Rasulullah. Kemudian esok paginya ia datang kepadanya untuk mengatakan bahwa ia telah masuk Islam. Esok paginya Umar bin Khattab pergi ke rumah Abu Jahal dan mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal pun keluar menyambutnya sambil berkata, "Selamat datang wahai anak saudara perempuanku. Apa yang membawamu datang ke sini?" Umar berkata kepadanya, "Aku datang kemari untuk memberitahukan padamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, serta membenarkan apa yang dibawanya." Abu Jahal langsung menutup pintu rumahnya sambil berkata, "Semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan apa yang aku bawa." Demikianlah sikap Umar setelah memeluk Islam. Ia keras sebagai singa saat masih dalam masa jahiliyah, tetap saja berwatak keras dan tegas setelah menjadi muslim, namun dalam jalan yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Umar bin Khattab pun terus berlanjut. Saat hijrah besar-besaran ke Madinah terjadi, ia kemudian ikut bersama Nabi Muhammad dan umat muslim lainnya. Sejarah mencatat ia juga terlibat pada perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, dan penyerangan ke Syria. Demikianlah kisah detik-detik Umar bin Khattab masuk Islam hingga menjadi khalifah.
Di kisah selanjutnya, kami akan mengulas beragam kisah sahabat Nabi Muhammad SAW dan kisah inspiratif lainnya. Atau coba cek deskripsi, siapa tahu sudah tayang. Tentu kisahnya tak kalah menariknya dari kisah Khalifah Umar ini. Untuk itu, pastikan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Akhir kata, tak ada kisah terbaik dan paling valid selain kisah Al-Quran. Untuk itu, jika kisahnya kami kutip dari Al-Quran, maka percayai dan ambil hikmahnya. Tapi jika selain dari itu, maka jangan lupa bertabayun. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan berikan kritiknya lewat komentar di bawah. Dan bila ada yang benar dari kami, tentu itu dari Allah semata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.